Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 2. Ketemu lagi dengan Bunda Yuni. Jangan bosan ya. Hari ini kita masuk di subtema 4, pembelajaran 2 dan 3. Simak baik-baik ya video dari Bunda. Tetap semangat untuk pembelajaran daring hari ini. Di pembelajaran 2 kita belajar bagaimana caranya mengidentifikasi kalimat penolakan dalam percakapan. Nah, penolakan itu juga sering diucapkan dalam percakapan sehari-hari loh. Dan penolakan itu yang baik kalau kalian menolak teman kalian dengan cara yang baik, itu dapat menjaga kerukunan. Nah, karena jika kalian menjawab dengan tidak baik ya, atau mengeluarkan kalimat penolakan yang tidak baik, maka itu akan menimbulkan pertentangan dan perselisihan. Coba baca cerita singkat percakapan ini. Coba bacalah percakapan di bawah ini dengan percaya diri. Ada percakapan Udin, Edo, dan Badu. Udin: coba lihat, got menjadi bau dan kotor karena banyak sampah. Kata Udin. Wah, iya, airnya juga tergenang, kata Edo. Bagaimana jika hari Minggu kita bergotong royong membersihkan got, kata Udin. Membersihkan got? Aku tidak mau got kan kotor dan bau, kata Badu. Lalu Edo menjawab, aku kurang setuju, Din. Membersihkan got pekerjaan yang berat. Kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya. Lalu Badu menjawab, betul, Din. Sudah, biarkan saja. Lalu Udin menjawab, tapi got yang tersumbat dapat menyebabkan banjir. Sampah aliran air sehingga akan meluap ke jalan. Nah, jika kita mengusulkan kepada Pak RT untuk mengajak seluruh warga bergotong royong, kita bisa ikut membantu pekerjaan ringan, misalnya membuang sampah yang dikumpulkan, kata Edo. Aku setuju, Do, Udin menjawab. Aku juga setuju jika demikian. Aku juga bersalah karena membuang sampah ke dalam got, kata Badu. Nah, dalam percakapan ini, apakah kalian menemukan kalimat penolakan? Ya, ada kalimat penolakan yang diucapkan oleh Badu. Aku tidak mau got kan kotor dan bau. Dan Edo, aku kurang setuju, Dina. Dia kurang setuju. Kenapa? Karena membersihkan got itu adalah pekerjaan yang berat ya. Jadi itu adalah kalimat penolakan pada percakapan Udin, Edo, dan Badu. Menyebutkan pengamalan sila pertama Pancasila di masyarakat. Nah, mengamalkan sila pertama dan kedua Pancasila dapat menjaga kerukunan antar masyarakat. Nah, coba perhatikan ini. Gambar ini adalah contoh sikap sila pertama Pancasila di masyarakat ya. Di sini ada bapak-bapak sedang melakukan rapat. Nah, di sini ada Pak RT bilang yang memimpin rapat itu. Sebelum rapat dimulai, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing adalah contoh penerapan sila pertama Pancasila pada masyarakat. Pastinya anggota pada rapat ini adalah berbagai macam agama. Makanya kenapa kita harus toleransi. Lalu pada sila kedua. Nah, pada gambar ini ada
ibu-ibu yang sedang memberikan bantuan kepada orang lain. Orang lain siapa? Di sini ada seorang relawan ya yang mengumpulkan dana untuk korban bencana alam. Nah, di sini ada ibu-ibu yang memberikan bantuan. Nah, itu termasuk contoh sila kedua, membantu orang lain yang tertimpa bencana. Jadi, apa masih ingat kalian? Apa bunyi sila kedua? Ayo, apa? Nah, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba simak baik-baik contoh pengamalan sila ke-1 dan ke-2 Pancasila di masyarakat. Sila ke-1 tetap ya, lambangnya bintang. Sila kedua rantai emas. Apa saja? Sila ke-1 yaitu yang pertama, pentingnya melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing. Kita harus saling toleransi kepada agama lain. Yang kedua, memberi kesempatan dan menghormati tetangga untuk melaksanakan ibadah. Yang ketiga, menjaga kerukunan dengan tetangga walaupun berbeda agama. Jadi harus rukun ya. Dan yang keempat, ikut menjaga keamanan rumah ibadah yang sedang merayakan hari besarnya. Misalnya, kita mempunyai tetangga yang beragama Kristen. Nah, hari ini adalah hari besarnya umat Islam, yaitu kita sendiri, hari raya Idul Fitri. Jadi, otomatis ya, tetangga kita yang beragama Kristen itu ikut menjaga keamanan rumah kita ketika kita sedang merayakan ibadah hari besar. Nah, begitu juga sebaliknya. Jika tetangga kita merayakan hari Natal, kita juga ikut menjaga keamanan rumahnya ketika tetangga kita sedang beribadah. Nah, sila kedua yaitu menyapa tetangga saat berpapasan. Jadi, tidak boleh sombong atau acuh tak acuh jika ada tetangga, kenal ataupun tidak ya. Sekalipun itu tetangga kita, walaupun jauh beda RT, kita harus menyapa. Karena itu bisa membuat hidup kita menjadi rukun. Dan yang kedua yaitu memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan bantuan. Dan yang ketiga pastinya kita harus menolong sesama tanpa memilih-milih ya. Dan yang keempat, menjenguk tetangga yang sakit. Itu adalah contoh pengamalan pada sila pertama dan kedua di masyarakat. Sekarang kita masuk di pembelajaran 3, yaitu menyebutkan kalimat penolakan dalam percakapan. Tadi sudah membaca di pembelajaran 2 ada percakapan Udin, Badu, dan Idu. Nah, penolakan itu berkaitan dengan ajakan atau pemberian dari orang lain. Kemarin di subtema 3 kita belajar tentang kalimat perintah. Di subtema 2 kalimat ajakan. Nah, kalimat ajakan ini ada hubungannya dengan penolakan. Jadi jika kalian diajak teman, pastinya ada yang menolak, ada yang tidak ya. Jika kalian menolak ajakan teman, sebaiknya diucapkan dengan santun, karena itu untuk menjaga kerukunan. Dan penolakan yang baik dapat menghindarkan kita dari perselisihan atau pertengkaran. Kalimat penolakan biasa ditandai dengan kata tidak. Nah, selain kata tidak, kalian dapat menambahkannya dengan kata maaf, terima kasih, lain kali ya, dan lain-lain. Karena itu adalah sopan dan santun untuk kalian ucapkan kepada teman kalian. Coba perhatikan gambar ini. Nah, di sini ada Daddy yang mengajak Jonas. Ayo bermain bola ke lapangan. Lalu Jonas menjawab, maaf Daddy, aku harus segera pulang karena ada tugas rumah yang harus kuselesaikan. Nah, ada kata maaf, ini adalah kalimat penolakan yang baik dan sopan. Nah, tugas bunda hari ini yaitu kerjakan buku pepetik di halaman 100 sampai 102
untuk nomor 1, 2, 3, 4, dan 6 saja. Jangan lupa ditulis yang rapi di buku paket Bu Petik dan dikumpulkan di Google Classroom Bunda. Nah, tugas ini Bunda berikan untuk memahami apakah kalian sudah paham tentang kalimat penolakan. Jangan lupa ya, Bunda tunggu. Nah, hari ini kita belajar juga menghitung penjumlahan dan pengurangan. Kemarin kita sudah ya di sistematika. Penjumlahan dan pengurangan dapat ditulis dalam satu kalimat matematika. Nah, operasi yang memuat penjumlahan dan pengurangan dikerjakan secara berurutan dari sebelah kiri, yaitu di penjumlahan terlebih dahulu. Coba perhatikan contoh berikut. Ada 115 ditambah 290 dikurangi 148. Berapa ya hasilnya? Nah, caranya yang pertama yaitu soal di atas itu terdiri dari operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Iya kan, ada dua, penjumlahan dan pengurangan. Pengurangan juga disebut dengan selisih. Nah, untuk menghitung hasilnya kerjakan dari kiri, yaitu di penjumlahan. Selanjutnya, hasil dari penjumlahan tadi dikurangi bilangan pengurangannya. Nah, coba perhatikan ini. Ada langkah pertama dan langkah kedua. Langkah pertama tadi kita hitung dulu penjumlahannya ya dengan menggunakan cara bersusun pendek. 115 ditambah 290. Jumlahkan satuannya terlebih dahulu ya. 5 ditambah 0 sama dengan 5. 1 ditambah 9 sama dengan 10. Kita tulis angka nolnya dulu, angka satuannya dulu. Satunya kita simpan. Nah, setelah itu kita jumlahkan 1 ditambah 2, 3. Lalu kita jumlahkan simpannya tadi 1 menjadi 4. Nah, hasilnya adalah 405. Jika sudah selesai, langkah kedua yaitu kita menghitung pengurangannya. 405 dikurangi 148. Sekarang Bunda tanya, 5 dikurangi 8 itu bisa apa tidak? Jangan dibalik ya, jangan dibalik 8 dikurangi 5. Jangan, tidak boleh memaksakan ya. 5 dikurangi 8 itu tidak bisa. Maka kita pinjam tetangganya, siapa? Puluhan ya. Kita pinjam 1, tetap kita pinjam 1, tidak usah pinjam banyak-banyak ya. Kita pinjam 1 puluhan. Jadi kita pinjam 1 puluhan berarti kan 10. 1 puluhan itu kan 10 ditambah 5 berapa? 15 ya. Jadi 15 dikurangi 8 sama dengan 7. Jangan lupa kita coret jika kita meminjam. Nah, setelah itu kita masuk ke puluhan. Coba dilihat yang tengah angka puluhan, angka 0. Nah, angka 0 tadi kok bisa ya Bunda? 0 itu kita tadi pinjam 1. Nah, ini tidak bisa. Kenapa? Karena 0 adalah kurang dari 1. Kita pinjam tetangganya lagi. Puluhan pinjam ke ratusan. Angka ratusannya berapa di situ? 4. Nah, kita pinjam 1 ya. Tadi kita pinjam 1 kan menjadi 10. Lalu 10 tadi, puluhan tadi dipinjam 1 sama satuan. Nah, 10 dipinjam 1 jadi berapa? Jadi 9. Lalu 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Nah, lalu lihat ke ratusan. Nah, karena 0 tadi kan berubah menjadi 9 ya. Maka tadi kan 0-nya itu berubah jadi 9 karena kita pinjam ke ratusan, dipinjam 1. 4 dipinjam 1 jadi 3. Tinggal kita kurangkan saja. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Jadi hasil dari 115 ditambah 290 dikurangi 148 adalah 257. Nah, untuk lebih memahami lagi, coba kalian simak video Bunda ini ya. Nah, sekarang kita belajar menghitung ya, menghitung penjumlahan dan pengurangan suatu bilangan. Bunda di sini punya contoh yang pertama ya. Ada bilangan 345 ditambah 121. Nah, di sini
345 ditambah 121 dikurangi 228. Berapa hasilnya? Nah, ini menggunakan cara bersusun pendek. Jadi, kita jumlahkan dulu. Kita jumlahkan yang ini. 5 tambah 1, 6. 4 tambah 2, 6. 3 tambah 1, 4. Lalu, hasil dari penjumlahan kita tulis di sini. 466 ya. Kita kurangi 228. Nah, kita kurangi 6 dikurangi 8 bisa apa tidak? Tidak bisa, maka kita pinjam sebelahnya. Kita pinjam 1 menjadi berapa? Akhirnya menjadi 16. Kita pinjam 1 ini tadi, 6 dipinjam 1 tinggal berapa? Tinggal 5 ya. Berarti 16 dikurangi 8 ada berapa anak-anak? Ayo, ada berapa? Ada 8. Lalu 5 dikurangi 2 ada 3 dan 4 dikurangi 2 menjadi 2. Maka hasilnya adalah 238. Seperti itu. Nah, sekarang lagi ya. Tadi kemarin kalian sudah mengerjakan cara bersusun panjang pengurangan ya. Masih ada yang bingung ya? Nah, Bunda kasih contoh ya. Di sini ada bilangan 327 dikurangi 126. Kita pakai cara bersusun panjang. Jadi, kita jabarkan dulu angka ratusan, puluhan, dan satuan. Ada 320 dan 7. Ada 120 dan 6. Kita kurangi. 7 dikurangi 6, 1. 20 dikurangi 20, 0 kurangi 0 ya. 2 dikurangi 2, 0. Ya, 300 dikurangi 100 berapa? 3 dikurangi 1, 2, 200. Berarti hasilnya 201. Ini yang mudah. Coba tadi ya. Kita buat soal lagi. Nomor 3. Ada bilangan. Nah, 655 dikurangi 137. Nah, berapa coba? Kita jabarkan dulu. 600 ditambah 50 ditambah 5, 100 ditambah 30 ditambah 7. Nah, dikurangi ya anak-anak. Nah, sekarang kita rubah ya. 5 dikurangi 7 bisa apa tidak? Tidak bisa ya. Tidak bisa. 5 dikurangi 7 tidak bisa. Lalu bagaimana Bunda? Tetap sama. Walaupun menggunakan cara bersusun pendek atau panjang, kita tetap pinjam ke tetangganya, yaitu ke puluhan. Kita pinjam 1, kita coret. Nah, pinjam 1 puluhan. Ya kan? Ini kan tempatnya di puluhan. 1 puluhan. 1 puluhan itu berapa? 10. Ya kan? 1 puluhan itu adalah 10. Berarti ini menjadi, kita tulis kembali ya, 600 ditambah ini ya, ditambahkan kita tadi pinjam 1 puluhan 10, berarti 10 ditambah 5, 15. Nah, ini 40. Tadi dipinjam 10, berarti tinggal berapa? 40. Nah, kita tulis lagi penjabarannya. Yang bawah tetap ya. Kita kurangi. 15 dikurangi 7 berapa? 8. 0 dikurangi 0, 0. 4 dikurangi 3, 1. 0 dikurangi 0, 0. 0 dikurangi 0, 0. 6 dikurangi 1, 5. Jadi kita jumlahkan 518. Nah, seperti itu. Jadi tetap kita pinjam tetangganya yaitu puluhan. Karena kita pinjam 1 puluhan yaitu 10. Tetap kita tambahkan 1 puluhan 10. Berarti 5 ditambah 10 berapa? 15. Lalu yang puluhan tadi jangan lupa. Setelah dipinjam 50 dipinjam 10 tinggal berapa? Tinggal 40. Seperti itu ya anak-anak. Nah, semoga penjelasan dari Bunda tentang penjumlahan dan pengurangan ini bisa memudahkan kalian untuk belajar lagi ya. Kurang lebihnya Bunda mohon maaf. Kalian bisa
berlatih di rumah dengan bunda-bundanya. Apakah kalian masih ingat di pembelajaran 1 kemarin membuat kolase menggunakan bahan alam? Kolase itu dibuat dengan cara menempelkan bahan alam pada permukaan gambar ya. Nah, kolase itu dapat dibuat dari berbagai bahan alam. Apa kemarin? Ada dari biji-bijian, dari biji jagung, biji kacang hijau, biji kacang merah, padi ya. Itu bisa gunakan untuk kolase. Ada juga yang menggunakan daun kering. Nah, coba perhatikan, ini ada contoh kolase menggunakan daun kering. Daun apa? Ini daun pisang yang kering. Kita gunakan untuk membuat hiasan atau gambar masjid. Nah, untuk memperdalam lagi, apakah kalian sudah paham tentang kolase dan mozaik? Coba kerjakan buku petik di halaman 104 sampai 105. Ditulis yang rapi ya di buku paketnya dan dikumpulkan ke Google Classroom Bunda. Nah, sekian anak-anak materi yang bisa Bunda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sekali, pastinya benar banyak kekurangan dan kalian juga sudah bosan ya menyimak seperti ini, tidak bisa bertatap muka. Kita sama-sama berdoa agar pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa masuk sekolah. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya, yaitu di pembelajaran 4. Jangan lupa ya, disimak video Bunda, dipahami, dicatat jika penting ya. Pasti penting kan? Nah, dicatat bagian-bagian yang penting saja. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan Bunda.